Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahla Safira Maulida. Saya dari kelas R6C dengan NPM 2022415104 dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Metodologi Riset dengan dosen pengampu Bu Titin Supriyatin. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke soal nomor satu. Mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset? Nah, latar belakang itu merupakan bagian yang penting dalam komponen riset karena menjelaskan alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Nah, di dalamnya peneliti itu akan menceritakan masalah yang akan terjadi atau yang sedang terjadi dan kenapa masalah itu tuh penting untuk segera dicari solusinya. Nah, jika latar belakang ini tuh tidak jelas, nah pembaca proposal ini tuh tidak akan tertarik atau tidak akan bisa melihat urgensi dari penelitian yang diajukan. Selain itu, latar belakang juga menunjukkan bahwa peneliti paham dengan topik yang diteliti. Hal ini tuh bisa dilihat dari penjelasan yang disertai data, fakta, atau kutipan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Nah, di latar belakang ini tuh juga bisa ditunjukkan kepada pembaca adanya rumusan masalah dan tujuan riset, serta menampilkan hal baru dari penelitian yang diajukan. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun latar belakang yang baik dan logis? Nah, yang pertama itu kita bisa mulai dari isu umum yang relevan dalam bidang ilmu. Nah, kita nih bisa menyusun latar belakang itu dari isu-isu umum yang ada di sekitar kita dan sejalan dengan bidang ilmu yang kita pakai atau yang kita tekuni gitu. Lalu yang kedua, fokus ke variabel Y, yaitu masalah utama yang ingin dipecahkan. Nah, misalnya itu ada kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Nah, ini didukung dengan data dari hasil studi terdahulu. Lalu yang ketiga, perkuat dengan literatur dan hasil penelitian terdahulu. Nah, eh, kita nih bisa menambahkan kutipan ilmiah yang memperkuat bahwa masalah tersebut tuh benar-benar penting dan menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Lalu yang keempat, kita bisa menguraikan variabel X yang merupakan solusi atau faktor yang diduga mempengaruhi variabel Y untuk memperbaiki atau menjelaskan masalah pada variabel Y. Dan yang terakhir, kita bisa tutup dengan pernyataan tentang pentingnya penelitian. Nah, eh, kita tuh bisa membuat penegasan nih bahwa penelitian itu tuh perlu dilakukan untuk memberikan kontribusi tertentu. Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana sih cara menyusun identifikasi masalah? Yang pertama, kita memang harus membaca dan memahami lagi-lagi latar belakang itu sangat penting. Nah, kita bisa menemukan kalimat atau informasi yang menunjukkan adanya masalah atau hambatan yang ada di latar belakang. Lalu yang kedua, kita bisa mengubah masalah menjadi pertanyaan. Nah, ini tuh bakal ngebantu banget buat riset, buat kita tuh mencapai tujuan riset kita. Lalu yang ketiga, itu kita menyusun dari umum ke khusus. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang bersifat luas, kemudian dikerucutkan ke hal-hal yang akan diteliti secara langsung. Lalu yang terakhir, kita bisa memfokuskan pada judul penelitian. Nah, kita nih harus meletakkan masalah utama yang ada di judul itu di bagian akhir. Selanjutnya, kita masuk ke batasan masalah nomor 3. Nah, sebelumnya batasan masalah itu berfungsi sebagai koridor yang memandu dan memfokuskan serta ruang lingkup kajian, sehingga penelitian itu dapat dilaksanakan secara terarah, mendalam, dan efisien. Nah, mengapa perlu adanya batasan masalah? Nah, yang pertama itu agar penelitian ini tuh tidak melebar kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya penelitian itu tidak dibatasi,
penelitian ini tuh bisa terlalu luas dan tidak jelas fokusnya mau kemana. Lalu yang kedua, ini tuh supaya lebih fokus dan terarah. Nah, dengan batasan, kita tuh bisa tahu apa aja yang diteliti dan apa aja yang nggak boleh diteliti. Lalu yang ketiga, menyesuaikan dengan waktu dan kemampuan. Nah, ini tuh berarti kita nih harus menyesuaikan. Kalau misalnya kita nggak punya waktu atau nggak punya alat untuk meneliti semuanya itu, kita tuh harus perlu dibatasi. Jadi tuh eh, judul penelitian atau penelitian itu tetap dalam batasan kita gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang terakhir itu dapat memudahkan dalam pengumpulan data. Nah, kalau misalnya kita nih sudah tahu batasan-batasannya, kita tuh bisa lebih mudah untuk menentukan data apa yang harus kita ambil dan bagaimana cara mengambilnya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun batasan masalah? Nah, yang pertama tuh kita mengidentifikasi masalah utama. Nah, kita tuh bisa memulai dengan mengidentifikasi dan memahami secara mendalam masalah yang akan kita investigasi atau yang akan kita tangani gitu kan. Masalah itu biasanya muncul karena adanya kesenjangan atau kondisi yang ideal dan kurang ideal dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu kan, atau fenomena-fenomena yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua ada mempersempit lingkup atau ruang lingkup. Kita tuh bisa mempersempit subjek atau objek dengan kita tahu siapa yang bisa kita teliti. Lalu kita juga bisa eh, mempersempit lingkup lokasi. Kita bisa mengetahui di mana penelitian itu tuh dilakukan gitu kan. Lalu kita bisa juga mempersempit waktu gitu kan, ruang lingkup waktu. Kapan penelitian itu dilakukan atau periode waktu yang kita amati itu sampai kapan atau berapa lama. Lalu yang terakhir kita juga bisa mempersempit lingkup dari aspek tertentu. Nah, itu bisa berfokus pada variabel atau faktor yang spesifik yang ingin kita teliti. Selanjutnya ada kita bisa menggunakan kata kunci yang spesifik. Itu bisa menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau terlalu umum. Nah, kita juga harus menggunakan kata kunci yang jelas dan terukur, pokoknya terukur maknanya agar penelitian itu tidak bersifat ambigu gitu. Lalu yang keempat, menyatakan batasan yang jelas. Nah, kita bisa menulis batasan masalah dalam kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele. Lalu yang terakhir, kita bisa pastikan penelitian itu tuh logis dan relevan gitu. Pada setiap batasan itu harus memiliki alasan yang kuat dan relevan dengan masalah utama yang akan kita teliti. Jangan membuat batasan itu tuh tidak ada hubungannya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara, selanjutnya bagaimana hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya itu merupakan pertanyaan utama dalam penelitian yang ingin dijawab melalui proses penelitian. Sedangkan tujuan penelitian itu tuh merupakan jawaban yang ingin dicapai atau hasil yang ingin diharapkan dari penelitian tersebut. Nah, hubungannya tuh sangat berkaitan karena rumusan masalah ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian itu akan dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah gitu. Jadi keduanya itu sangat berkaitan gitu. Sebagai contoh, ini tuh ada rumusan masalah, apakah kolkisin berpengaruh terhadap keragaman genetik dari tanaman alokasia? Nah, tujuan penelitiannya berarti untuk mengetahui dari pengaruh kolkisin terhadap keragaman genetik tanaman alokasia. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara rumusan masalah dan
menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan riset kuantitatif. Nah, yang pertama kita memahami lagi dan lagi judul dan fokus penelitian kita. Lalu yang kedua, kita harus menyusun rumusan masalah ini tuh dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita bisa menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, seberapa besar. Lalu, contohnya itu seperti tadi, apakah kolkisin berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas tanaman alokasia? Lalu ada bagaimana pengaruh konsentrasi kolkisin terhadap jumlah daun alokasia? Lalu kita juga bisa, selanjutnya kita menyusun tujuan penelitian itu dalam bentuk pernyataan. Nah, kita bisa menggunakan kata pembuka seperti untuk mengetahui, untuk menganalisis, untuk mengukur, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, untuk mengetahui pengaruh kolkisin terhadap pertumbuhan tunas tanaman alokasia, lalu yang kedua, untuk menganalisis pengaruh konsentrasi kolkisin terhadap jumlah daun alokasia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke pertanyaan nomor 5 atau tugas nomor 5 ini tuh kita tuh ditugaskan untuk membuat bab 1 dengan judul pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Nah, di sini bab 1 pendahuluan dengan 1.1 latar belakang. Nah, pendidikan merupakan seluruh proses belajar yang berlangsung sepanjang hayat di berbagai tempat dan situasi yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Dari Pristiwati tahun 2022. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat, di mana proses pembelajaran itu tidak terbatas pada lingkungan sekolah saja, tetapi juga berlangsung melalui berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mampu menghasilkan peserta didik yang berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pendekatan proses ilmiah. Nah, kemampuan berpikir kritis sangat esensial karena mendorong siswa untuk mengevaluasi informasi, menilai argumen secara objektif, serta membuat keputusan yang logis dan berbasis bukti. Oleh sebab itu, pembelajaran IPA tidak hanya bertujuan untuk menanamkan konsep-konsep ilmiah, tetapi juga untuk menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang relevan dengan tuntutan abad sekarang. Untuk pengoptimalan pengembangan kemampuan tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada materi, tapi juga memperhatikan karakteristik kognitif dari peserta didik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan memahami dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan gaya kognitif siswa. Gaya kognitif merupakan kecenderungan individu dalam menerima, mengolah, dan merespon informasi yang berperan penting dalam cara siswa berpikir, menyelesaikan masalah, dan membangun pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati tahun 2022 menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan gaya field dependent. Dengan memahami perbedaan tersebut, guru dapat merancang pendekatan yang sesuai dengan gaya kognitif masing-masing siswa, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep IPA secara mendalam, tapi juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, 1.1 ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana peran gaya kognitif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Lalu yang kedua, mengapa kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam pembelajaran IPA? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA? Lalu yang keempat, bagaimana karakteristik gaya kognitif peserta didik yang mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan menyelesaikan masalah? Yang kelima, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara peserta didik dengan gaya kognitif yang berbeda? Yang keenam, bagaimana pengaruh gaya kognitif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA? Lalu masuk ke 1.3 ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada aspek analisis, evaluasi, dan inferensi berdasarkan teori Fashion tahun 2011. Indikatornya itu meliputi kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, membuat kesimpulan, dan mengevaluasi argumen. Selanjutnya, yang kedua ada gaya kognitif yang diteliti adalah gaya kognitif field dependent dan field independent berdasarkan teori Witkin tahun 1977. Indikator gaya kognitif itu meliputi kemampuan peserta didik dalam mengorganisasi informasi secara struktur, kemampuan memisahkan detail dari konteks, serta kecenderungan dalam pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Penelitian itu dilaksanakan di SMP Negeri 15 Jakarta Selatan. Lalu yang keempat, materi pembelajaran yang dikaji adalah konsep perubahan energi dan energi dalam sistem fisika pada mata pelajaran IPA kelas 8. Selanjutnya ada 1.4 rumusan masalah. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah gaya kognitif berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mata pelajaran IPA. Lalu ada 1.5 tujuan penelitian yang terkait dengan permasalahan ini tuh. Secara umum, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mata pelajaran IPA. Lalu yang terakhir ada 1.6 dari kegunaan penelitian. Nah, penelitian itu diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama secara teoritis untuk memberikan tambahan referensi ilmiah mengenai pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA. Nah, secara praktis, bagi guru memberikan informasi dan alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya kognitif siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bagi siswa, membantu siswa untuk memahami gaya belajar mereka sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis dan belajar secara lebih efektif. Lalu bagi peneliti lain, menjadi sumber referensi dan inspirasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis di berbagai bidang dan jenjang pendidikan. Oke, sekian presentasi dari hasil UTS metodologi riset saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.